Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa, 14 Juli 2026. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Walau Ribut Tetap Rukun. Firman Tuhan terambil dalam Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, tidak ada sebuah kehidupan yang tanpa ada keributan dan tidak ada masalah. Namun biarlah kami mengatasi keributan dan masalah dalam relasi satu dengan yang lain, sesuai dengan terang kebenaran firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanannya dikasihi Tuhan, walau ribut tetap rukun. Bagaimana memelihara perdamaian di tengah perbedaan? Rumah ribut tapi tidak pecah. Sahabat seperjalanan, coba jujur, keluarga mana yang tidak pernah ribut? Anak melawan orang tua yang berbeda pendapat, suami dengan istri yang beda cara mengurus uang, ipar dan menantu yang beda gaya, gereja juga bisa beda visi. Ribut itu normal, tapi pecah itu pilihan. Pemazmur berkata, sungguh alangkah baiknya dan alangkah indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Mazmur 133 ayat yang pertama. Rukun bukan berarti tidak ada suara. Rukun artinya hati tetap satu walaupun suara bisa berbeda. Ada 3 penyebab keributan dan ada 3 kunci supaya tetap bisa rukun. Apa itu penyebab keributan? Yang pertama, beda pendapat. Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Bentuknya anak muda bisa maunya cepat dan mau yang baru. Sementara orang tua maunya hati-hati menjaga tradisi, beda generasi, beda beda karakter, beda harapan. Sehingga semuanya itu bisa menimbulkan gesekan. Ingat, gesekan itu membuat lebih tajam satu dengan yang lain. Kalau tujuannya sama, bukan untuk saling menghancurkan. Yang kedua, penyebab keributan itu adalah luka dan ego. Yakobus 1 ayat yang pertama, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah karena dari hawa nafsumu? Bentuknya ngerasa tidak dihargai, ngerasa paling benar, ngerasa harus ngalah duluan. Akibatnya, masalah kecil jadi besar dan hati menjadi semakin keras. Keributan ditimbulkan oleh apa? Karena kurang komunikasi. Amsal 18 ayat 13. Jikalau seorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelakaannya. Bentuknya adalah main tebak-tebakan isi hati, pendem emosi, chat WA disalahartikan padahal maksudnya bukan begitu. Akibatnya kita berantem karena asumsi, bukan karena orangnya. Mari kita belajar tentang 3 kunci tetap rukun walaupun ribut. Yang pertama adalah kejar damai, bukan menang. Matius 5 ayat ke-9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Artinya, tujuan debat bukan aku benar, kamu salah. Tujuan berkeluarga atau berkomunitas supaya kita tetap satu dan utuh. Artinya, pas ribut tanya, aku mau menang atau aku mau rumah ini menjadi damai. Kadang ngalah itu menang yang paling benar, bukan mengalahkan orang lain. Kunci kedua, bagaimana supaya kita tetap rukun? Jaga hati dan lidah. Efesus 4 ayat 26 sampai 27 dan ayat 31. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Segala kepahitan, kegeraman, hendaklah dibuang dari antara kamu. Aturan emas saat ribut. 1. Jangan tunda. Selesaikan hari itu juga. Jangan bawa tidur kemarahanmu. Yang kedua, jangan menyerang pribadi. Bahas masalahnya, bukan ngatain orangnya. Aku kesel tadi karena, sebutkan alasannya. Bukan kamu memang begitu, kamu memang begini. Berikut, jangan buka luka lama. Fokus pada masalahnya. Jangan ungkit masalah yang 10 tahun lalu yang sudah berlalu. Kunci ketiga adalah ikat dengan kasih dan pengampunan. Kolose 3:13 sampai 14.
Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah di atas semuanya itu kenakanlah kasih. Artinya, rukun itu dijahit, dan benangnya adalah kasih, dan jarumnya adalah pengampunan. Kita praktek kepada seluruh usia sahabat seperjalanan. Untuk pemuda kepada manula, hormatilah, dengarkan dulu nasihatnya. Amsal 1:8. Nada bicara itu penting, jangan tinggi baik kedua belah pihak. Yang orang tua kepada yang lebih muda, jangan gampang vonis. Kasih ruang buat anak muda itu mau belajar, siapapun dia. Untuk semuanya, cepat minta maaf, cepat mengampuni, ego diturunkan, kasih yang dinaikkan. Bagaimana kita melakukan deklarasi? Mari kita katakan, kita tidak harus selalu setuju, tapi kita harus selalu mengasihi. Katakan doa yang kita naikkan. Tuhan Yesus, Engkau Raja Damai, ampuni kami kalau kami lebih suka ribut daripada rukun. Ajar kami menjaga lidah, menjaga hati, dan mudah mengampuni. Jadikan rumahku, gerejaku, komunitasku, tempat damai-Mu tinggal. Amin. Tantangan ke depannya bagaimana? Belajar satu kali minta maaf dulu. Hubungi satu orang yang lagi nggak akur dengan engkau. Katakan, aku minta maaf kalau ada kata dan sikapku yang menyakitimu. Satu kali dengar tanpa membela. Dalam minggu ini katakan pas sedang ada kita ngomel, tahan mulut 30 detik. Dengar dulu sampai selesai, jangan menjawab. Yakobus 1 ayat yang ke-19. Yang berikut, satu kali doa bersama. Kumpulkan keluarga, teman serumah, komunitas di mana kita berada, yang terjadi konflik, pegang tangan, doa 2 menit, dan katakan, Tuhan pulihkan kami, sambung dengan kalimat-Mu. Maukah kita berjanji, janji Tuhan kepada kita, di mana ada kerukunan, di situ Tuhan perintahkan berkat. Mazmur 133 ayat yang ketiga. Artinya, kalau kemudian keributan ada, berkat Tuhan bisa menjauh dari kita. Sahabat seperjalanan, kita boleh belajar untuk bagian firman Tuhan yang kita pelajari hari ini. Keributan tidak pernah akan menghasilkan apapun. Yang ada adalah kemarahan, yang adalah kepahitan, yang ada adalah relasi yang rusak. Sementara itu adalah keluarga kita, orang terdekat kita, orang yang pernah sama-sama semasa kecil di dalam pekerjaan, di dalam perjalanan hidup. Turunkan egomu, raihlah damai dengan tidak melakukan, memaksakan kehendak karena perbedaan. Perbedaan itu indah. Ribut kalau berbeda, maka dicarilah jalan yang terbaik untuk dua belah pihak. Bukan untuk saling merendahkan, saling menginjak. Kemudian itulah timbul keributan yang tidak pernah berangsur selesai. Namun yang terjadi, makin hari makin berat, maka perpecahan yang terjadi, kerusakan yang makin hebat yang terjadi. Biarlah saya mendoakan untuk sahabat seperjalanan di segala usia sewaktu mendengarkan bagian ini. Ingatlah, rukun itu indah, rukun itu mulia, dan rukun itu memuliakan Allah, dan rukun itu kudus. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah Tuhan bukakan jalan, yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu rencana Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, keributan menimbulkan problem yang baru, kerukunan memecahkan masalah, dan kita bisa memuliakan Tuhan lewat hidup kita. Shalom.